Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita saat ini terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Tertulis demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, iman melihat apa yang tidak kelihatan, percaya akan perkara yang besar, dan menerima apa yang mustahil dari Tuhan. Iman akan kelihatan biasa saat keadaan baik-baik saja, tapi iman akan nampak luar biasa ketika keadaan tidak baik. Ibarat seperti otot pada tubuh, iman akan bertumbuh makin kuat melalui pergumulan dan tantangan dalam hidup. Kita hidup dengan berbagai persepsi, asumsi, atau teori dalam pikiran kita. Persepsi itu membentuk iman kita. Kalau persepsi kita didasarkan pada perkara duniawi dan manusiawi, maka iman kita akan menjadi iman yang biasa dan terbatas. Tapi bila persepsi kita didasarkan dan dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita akan hidup dengan iman yang kuat, saudara. Apa yang nampaknya mustahil bagi manusia, tidak akan mustahil bagi Tuhan. Manusia tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Dan Ia dapat membuat kita sanggup menghadapi setiap keadaan yang tidak baik. Amsal 3 ayat yang ke-5 ini berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dua dimensi. Pertama, dimensi kemampuan dan pengertian kita manusia. Dan kedua, dimensi kuasa Tuhan. Secara teori kita lemah, tapi secara firman Tuhan kita kuat. Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ketika Yosua dan Kaleb melihat para penduduk Kanaan yang besar-besar tubuhnya, hati mereka tidak gentar. Sedangkan 10 pengintai lainnya menjadi takut dan lemah semangatnya. Karena mereka bersandar pada dimensi kemampuan mereka. Mereka mengandalkan pengertian mereka sendiri. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka berbeda, saudara. Mereka menguatkan hati dan percaya kepada Tuhan. Karena iman percaya mereka, mereka dimampukan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama hidup di bumi ini, kita harus selalu memakai iman kita. Di sorga nanti kita tidak perlu memakai iman, karena kita sudah berhadapan dengan Tuhan dan melihat Tuhan. Inilah saatnya, saudara, kita memakai iman kita, yaitu saat kita masih hidup di bumi ini. Mari kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dengan segenap hati kita, dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat-saat ini saudara sering mengandalkan pengertian saudara sendiri? Mari mulailah untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jalanilah hidup dengan beriman, percaya kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Mazmur 115 ayat 11 dan 15 berkata, "Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang malam ini. Dan kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Engkaulah Tuhan Yesus, perlindungan dan kekuatan kami. Engkau berfirman dan segalanya jadi. Engkau yang meninggikan dan mengangkat umat-Mu. Engkau Tuhan yang menciptakan yang ada dari yang tidak ada. Engkau yang menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Dan Engkau yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Serta Engkau mengadakan mujizat bagi kami dalam berbagai kesulitan yang kami alami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan
Allah perlindungan kami, pertolongan dan perisai bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu hati kami percaya, dan kami tidak mau mengandalkan pengertian dan pikiran kami sendiri. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, sertai setiap langkah dan keputusan kami, agar semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan saudara untuk hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.